pun juga hanya terdiri dari satu dokter, satu perawat dan juga satu bidan yang biasanya bertanggung jawab terhadap posyandu pelaksanaan posyandu di suatu tempat. Nah, ini untuk lembaga KMS di sini untuk memantau berat badan berdasarkan usia. Ya, di situ dilihat di bawah itu ada umur 0 sampai 24, artinya sampai 2 tahun. Terus kemudian di lembar baliknya 24 sampai 60, artinya sampai 5 tahun. Ya, itu bulan ya, dalam bulan ya. Nah, ini mulai bulan ke-0 itu kalau misalkan dia lahir bulan Maret, maka di bulan penimbangan itu dituliskan bulannya, bulan Maret begitu di bulan 0. Terus kemudian ini kalau lahirnya di bulan Maret ya, jadi di atas itu isinya tulisnya Maret di bulan penimbangan. Kemudian beratnya berapa pada saat lahir di bulan Maret itu, ya, beratnya berapa? Misal dia beratnya 3,2, lahir itu dengan berat 3,2. Nah, maka di titik ini kita titik di area 3,2 ini kita titik. Tapi perlu kita kasih keterangan di BP ini 3,2. Kemudian ada KPM di situ di bawahnya. KPM di sini artinya adalah kenaikan berat minimal. Jadi kalau misalkan 1 bulan berikutnya dia beratnya 4 kilo, naik enggak? Kan tadi berat awalnya kan 3,2 lahirnya, terus kemudian 1 bulan berikutnya dilakukan penimbangan, ternyata beratnya 4 kilo. Tapi kalau misalkan bulan berikutnya dia ditimbang itu 3,5, naik enggak? Turun. Kenapa turun? Karena turun, angkanya sudah Misalnya dia berat lahirnya 3,2, terus di bulan berikutnya di bulan ke-1 ternyata setelah timbang itu 3,5, dikatakan naik enggak? Kenapa? Naik atau tidak? Secara kuantitas memang naik, namun dia tidak memenuhi KPM. Tahu maksudnya? KPM-nya di situ berapa? 800. 3,5, 3,2 kan cuma 300, jadi dia nggak sampai 800, jadi dikatakan tidak. Di situ bisa meningkat keterangannya bahwa ketika naik itu kalau berat BB-nya mengikuti garis pertumbuhan atau menaikkan BB sama dengan KPM. Jadi minimal naiknya itu sesuai dengan KPM-nya atau lebih dari KPM. Tapi kalau misalkan tidak naik itu kalau grafiknya mendatar atau menurun atau menaikkan BB bukan dari KPM. Jadi misalkan naiknya cuma 300, ya dikatakan tidak naik. Tapi dilihat KPM-nya di setiap bulannya. Jadi kalau misalkan dia sudah usia 7 bulan, 8 bulan itu KPM-nya cuma 300. Kalau misalkan naiknya cuma 300 bulan itu naik. Kan makin usia betul usianya kan makin rendah KPM-nya. Ya. Jadi di 6 bulan pertama itu memang KPM-nya tinggi. Kenapa? 6 bulan pertama itu memang hanya ASI saja yang bisa diberikan. Kalaupun ASI-nya tidak tercukupi, kan biasanya diganti susu formula. Ya, kalau misalkan ada si ibunya meninggal atau apa kan hanya bisa menggunakan susu formula. Namun kan tidak menggunakan makanan. ASI itu benar-benar baru diberikan di atas usia 6 bulan. Oke, itu untuk lembaga KMS yang biasa diisi oleh kader. Sampai sini paham? Oke. Ini namanya lembaga KMS. Nah, kemudian yang perlu kalian amati lagi adalah grafik Z-score atau lembar Z-score itu ada grafik BB40, grafik berat badan menurut umur. Karena di bawahnya ini lingkar kepala. Ini. yang grafik berat badan menurut umur, silakan dilihat. Sudah ketemu? Grafik berat badan menurut umur. Sebenarnya di sini hampir sama kayak KMS, cuma di sini untuk menginterpretasikan apakah berat badan balita yang kita ukur itu kategori normal atau kurang berat badannya. Jadi interpretasinya nanti ada 3 untuk yang katanya dengan berat badan balita.
3 bulan, berat badannya adalah 5 kilogram. Nah, itu kategorinya apa? Coba dilihat 3. Misalkan dia usianya 3 bulan, berat badannya 5 kilogram. Kategorinya apa? Tiga bulan dibesarin. Bisa. Iya, kamu Di titik I aja, di titik ini tengah-tengah ini. Bisa dilihat itu Mas. 3 bulan 5 kilogram. Kira-kira titiknya di mana? ini Gimana titik kecil? Situ ya titiknya ya. Nah, itu kategorinya apa? lihat kategori ini Di kotak itu kan ada pengkategorian. Tahu nggak cara mengkategorikannya? belum tahu. Belum tahu. Iya. Kedengeran nggak dari belakang? Suara saya kedengeran nggak sampai belakang? Sampai yang pojok sana, Dek, kedengeran nggak suara saya? Naik dulu ya. 3 bulan 5 kilogram. Ini kita tarik ini kan umur nih. Umur. Di sini kan. Ini 3, di sini 5. Nah, kita tarik nih mana titiknya. Nah, ini 3, ini 5. Berarti titiknya di sini ya. Ini coba tadi bentar. Kita 3 bulan, ini 5 kilogram. Berarti titiknya sini. Kita titik I. Oke. Titik ini berada di antara garis apa? Jauh. Nah, garis ini kita perlu menginterpretasikan ini di kotak ini. Di sini kurang dari min 3 sama dengan berat badan sangat kurang. Berarti yang dimaksud kurang dari min 3 itu adalah titik-titik yang di bawahnya garis hitam. Jadi kalau peletakan kita misalkan ini 3 bulan, beratnya 3 kilo. Di bawahnya kan Nah, berarti kan di bawahnya kan kurang dari min 3 kan. Di bawahnya garis min 3. Berarti dia kategorinya adalah berat badan sangat kurang. Tapi kalau dia tadi 3 bulan 5 kilo, berarti dia ada di antaranya garis ini min 2 ini sama mana? Berarti kan yang di atasnya min 2. Berarti lebih dari min 2 sampai dengan positif 1 SD. Positif 1 SD di sini kan nggak kelihatan ya garisnya ya. iya. Harusnya antara 0 sama 2 ini kan ada garis lagi. Nggak tahu ini dari pemerintah dikasih garisnya. Tapi kita anggaplah ini garisnya harusnya ada di sini. Di antara 0 sama 2. Nah, karena tadi 3 bulan 5 kilo, berarti dia masih aman di antara min 2 sampai dengan positif 1. Yaitu berat badan Normal. Terus kalau misalkan dia beratnya 5 kilogram, usianya 5 bulan, berarti kategorinya apa? 5 kilogram 5 bulan 5 bulan 5 kilogram kurang. Kurang soalnya sini garis merah kurang. Kalau itu maksudnya kurang apa kurang? Kurang ya? Ya 5 sama 5 itu kurang di garis merah ini kurang. Ya, sangat kurang.
Ini Cak. Ya tahu. Pendek. Di tengah-tengah. Di antara. Di antara yang tiga. 2 sampai min 3. Oke, jadi kalau 58 sentimeter. 58 cm berarti dia pendek. Karena di antara negatif 13 sampai negatif 2. Jadi kalau kalian sudah nemu datanya, data pasiennya itu dititiki aja, terus diinterpretasikan. Jadi nggak perlu di garis apa-apa. Itu ya. Terus kemudian untuk grafik berikutnya tinggi badan menurut umur itu juga masih sama ya, untuk menginterpretasikan stunting atau tidak stunting. Namun itu pada usia 2 sampai 5 tahun. Jadi sebutannya kalau di bawah 2 tahun itu sebutannya panjang badan. Kenapa? Karena dibaringkan untuk mengukur panjangnya. Tapi kalau dia lebih dari 2 tahun, dia nempel di dinding. Berdiri karena di atas 2 tahun pada umumnya sudah bisa berdiri, sudah bisa tegak berdiri. Oke, itu grafik yang kedua. Sekarang grafik yang ketiga, grafik berat badan menurut panjang badan. Kalau saya mau di bawah badan menurut panjang badan, itu untuk menginterpretasikan apa? Isi buruk atau tidak ya. Jadi kalau pengen tahu isi buruk atau tidak, pakai grafik yang berat badan menurut panjang badan. Yang dilihat di situ panjang badannya 60 cm, berat badannya 4 kilo. Berarti apa? Apa interpretasinya? 60 cm 4 kilo. Isi buruk. Kalau dia 70 cm tapi beratnya 12 kilo. Obesitas ya. Kalau misalkan dia 60 cm kemudian berat badannya 6 kg normal ya. Sama semuanya cara bacanya begitu ya. Oke, itu grafik yang ketiga. Sekarang grafik yang keempat adalah tingkat kepala. Tingkat kepala kalau yang di bahasa itu atas setelah KMS ya, tingkat kepala ya. Sudah ketemu belum? Sudah, tingkat kepala. Tingkat kepala memang pada umumnya dia dilakukan pengukuran itu setelah dilahirkan. Setelah dilahirkan itu biasanya dilakukan pengukuran tingkat kepala. Jadi untuk tahu tingkat kepalanya itu normal atau tidak, saya sudah tahu dari awal lahir. Tapi biasanya tetap dilakukan pemantauan berkala sampai kurang lebih sampai usia 5 tahun. Nah, untuk mengetahui tingkat kepalanya normal atau tidak, kita lakukan pengukuran, kemudian kita masukkan ke dalam grafik. Contoh misalkan dia usianya 8
Jadi nanti interpretasinya setelah melakukan pengukuran, jadi yang diukur apa saja sih Bu nanti kalau ujian? Kalau yang ujian nanti yang dilakukan pengukuran itu cuma 4: berat badan, panjang badan atau tinggi badan, kemudian lingkar kepala sama lingkar lengan. Oke, kalau cara mengukurnya saya rasa mudah ya kalau untuk mengukur berat badan. Ini cara mengukurnya gimana? Timbangan itu sekarang ada yang digital, ada yang zaman seperti ini ya. Nah, masing-masing punya kelebihan dan kelemahan, tapi sekarang rata-rata sudah pakai yang digital. Jadi digitalnya pun juga ada keranjangnya begitu ya. Jadi keranjangnya ini kalau ada bayi di bawah 2 tahun itu untuk memudahkan dilakukan pengukuran. Kalau zaman dulu kan pakainya dajin ya, kalau dajin jadi gantung. Sekarang sudah pakai jarang masih ada pakai dajin. Nah, kalau melakukan pengukuran pada bayi baru lahir atau pada bayi ketika menggunakan timbangan, itu pastikan timbangan itu berada di atas meja yang datar. Ya, karena ditaruh di atas ya, jadi jangan ditaruh di kasur. Kenapa? Nanti alatnya bisa mempengaruhi beratnya, sehingga harus dilakukan di meja yang datar, ditaruh di sebelah sini. Kemudian ini pastikan ini kondisi pemeriksa itu tepat berada di tengah-tengah alat timbangan. Ini kalau yang jarum ya, kalau yang digital itu kan sudah ada sudah ada angkanya. Kemudian ini juga nggak boleh keluar gitu, semuanya masuk. Kemudian topi, aksesoris itu dilepas semuanya. Ya, saya kalau baru nggak apa-apa, tapi kalau bisa sudah. Soal saya ini ya, nggak bisa beli kan ya, saya beratnya. Ya, kemudian kita cek berapa, kemudian kita masukkan ke dalam grafik. Kemudian kalau untuk ini pengukuran panjang badan. Panjang badan itu dilakukan pengukurannya di atas meja yang datar ya. Ini juga pada jadi prinsipnya kalau pengukuran panjang badan itu sampai pakai neckline ya, tapi pakai ya semacam alat untuk mengukur ini. Kenapa boleh pakai neckline kalau memang kita batasan alat? Tapi yang penting harus ada papan, jadi papan teman papan. Kalau misalnya pakai alat ini kan udah ada papannya ya antara atas dan bawah. Oke, jadi seperti ini. Ketika melakukan pengukuran, itu pastikan kepala ini nempel di papan, ya, papan tegak lurus. Jangan-jangan juga jangan terlalu duduk. Jadi tegak lurus. Terus kemudian untuk kakinya ini kita agak luruskan, karena biasanya kaki bayi kan melengkung ya, fleksi ya. Nah itu kita pertemukan dengan ini begini. Ya, jadi kita pastikan papan ketemu papan, ya. Kemudian kita cek berapa panjangnya di sini. Ini ada senti, ada inci, pakai yang sentimeter. Jadi karena ini garisnya di sini, garisnya di sini udah 20 cm. Jadi makanya titik nolnya ada di sini.
panjang badan dan juga tinggi badan. Sekarang lingkar kepala. Nah, kalau lingkar kepala ini tegak lurus sejajar begini. Sejajar seperti ini. Terus kemudian ada di pangku ya, ada di pangku. Terus kemudian kita lihat berapa sentimeter kepala. Nah, sini yang perlu kalian perhatikan juga kalau pakai headline itu jangan dibaca satuan ininya aja. Baca sebenarnya berapa, misalkan ini kan harusnya berapa senti ini harusnya. Kelihatan nggak? Tingkat kepalanya berapa? Sembilan. 9. Ya, Berapa titik nolnya mana? 31. Ya. Kecil aja. Berapa? 31. Ya. Jadi nanti jangan dibaca ini. Lihat titik nolnya di mana. Terus ini ada yang ini 1. Nggak mungkin toh lingkar kepala 1 cm. Maka nanti sing ini rada gede. Biasanya kan ketahuinya sekitar 35, 56 gitu ya. Tapi karena ini titik nol kita berlima 5 cm. Kan nggak mungkin lingkar kepala 5 cm maksudnya. Ya nggak? Ya nggak? Jadi nolnya di mana? Ya. Berapa? Ya. 30. Itu ya. Ini misal sebenarnya nggak tahu sih. Nah terus ini lingkar tengah ini ada kalau pakai yang kita atur seperti ini ada 2. Ini ada bayi, ini ada wanita usia subur. Jangan keliru pakai yang ini. Ini tinggal ditingkatkan aja. Ditingkatkannya di mana? Antara bunda dengan ibu. Ini kalau di buku KIA itu interpretasinya di bawah 12,5 itu sudah dikatakan gizi kurang. Di bawah 11,5 itu sudah dikatakan gizi buruk ya di bawah. Tapi kalau pakai ini, nah pada bayi baru lahir yang merah ini udah gizi buruk. Tapi ini udah mepet gizi. Normalnya biasanya berapa? Normalnya biasanya berapa? Normalnya di atas 12. Di atas 12 nya. Di atas 12 dengan normal. Jadi ya 13, 14 itu normalnya seperti kanan ya. Kalau di kanan nggak ada grafiknya, dia hanya berapa ketemunya, terus lebih dari itu. Ya normalnya di atas 12,5 pada anak ya. Kalau pada bayi ya di atas